Halo, perkenalkan nama saya Adam Shoki Medise. Kali ini saya kembali untuk membahas tentang point of sales. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang website dan e-commerce, saatnya kita bahas tentang point of sales. Jadi yang kayak misalkan Anda di toko, misalkan di coffee shop, nah nanti yang klik-klik untuk barang-barangnya, customer siapa, mungkin apakah ada diskon dan sebagainya. Nah ini namanya point of sales. Jadi benar-benar point, titik untuk penjualannya tersebut. Nah, untuk memulai itu, jadi kita harus ada beberapa yang perlu diinstal di modul-modulnya. Ini saya pakai database baru, jadi belum ada apa-apa. Nah, yang perlu diinstal yang pertama ada invoicing, lalu juga inventory, sales sebenarnya kalau bisa juga ada, purchase, dan point of sale. Nah, semuanya diklik, lalu klik activate. Ini akan memakan beberapa waktu. Ya, kali ini tadi sudah terinstall semua untuk modul-modulnya. Sekarang sebenarnya kita bisa langsung ke inventory dulu atau langsung ke point of sale. Jadi mungkin paling enak ke inventory dulu. Tapi sebelum itu, kita harus setting untuk company ya. Di sini kita ke bagian settings, terus di atas ada user and companies. Kita ke bagian ke companies ya. Di sini kita bisa pakai yang company defaultnya atau kita bisa bikin baru. Nah, saya akan memperlihatkan skenario-nya dan ini akan menggunakan skenario yang sama dengan yang video lalu di website dan e-commerce. Ya, jadi skenario sama seperti video lalu, saya akan menggunakan toko house. Dia akan menjual kue dan minuman, tapi nanti untuk yang website dan promosi dan voucher itu akan berbeda nanti ya. Ini produk-produknya ada 4, kue coklat, kue vanilla, minuman coklat, dan minuman vanilla dengan cost dan sale price yang sudah ditentukan. Jadi saatnya kita membuat untuk produknya. Ya, tadi sebelum untuk membuat produknya, kita akan membuat company dulu. Jadi kita bikin namanya toko house seperti ini. Isi address dan lain-lain boleh sesuai kebutuhan. Jadi saat ini saya akan set untuk ini saja. Setelah itu kita akan ke bagian settings, kita akan cek-cek. Nah di point of sales, langsung aja mungkin kita langsung ke inventory ya. Kita set dulu untuk produk-produk yang akan dijual untuk di point of sales ini. Jadi tadi bagian inventory, lalu kita ke products nih, products. Di sini masih kelihatan kosong, saatnya kita buat ada 4 tadi, ada minuman coklat, minuman vanilla, dan kue-kuenya. Oke, yang pertama kita set dulu untuk minuman coklat. Oke, teksnya saya tutup dulu. Untuk harganya di sini, tadi kue coklat itu dijual 20.000. Sorry. Minuman itu dijual 7.000. Untuk pembuatannya adalah 3.000. Lalu jangan lupa dipasang untuk fotonya kalau ada. Oke, jangan lupa di bagian sales, Anda perlu set available in point of sale. Jadi kalau nggak di set ini nggak bakal muncul. Anda juga bisa pasang kategori, misalkan ini minuman, kita bikin kategori minuman. Kalau belum ada kita bikin baru. Yang ini tidak perlu diisi untuk saat ini. Kalau bisa juga misalkan Anda pasang juga internal reference jadi lebih gampang. Dan contoh ini minuman underscore coklat seperti ini. Oke, kalau sudah bikin baru lagi, yang kedua adalah minuman vanilla. Untuk harga dia matiin itu. Untuk harga ada 6.000 untuk jualnya dan untuk pembuatan atau belinya 2.500. Untuk reference-nya ada vanilla. Ya, seperti ini, vanilla. Untuk salesnya jangan lupa available in PWS dan kita pasang fotonya. Ada ini. Nah, di sini Anda bisa lihat ada two way with scale. Jadi kalau misalkan Anda jualnya misalkan per berapa ratus gram atau per kilo, ini bisa dipakai untuk scaling ya. Jadi kalau saya kan pasangnya ini ya udah per barang, bukan dihitung sesuai berat. Lanjut lagi. Tadi kita kategori pasang minuman.
Selanjutnya kita tambahin yang kue coklat. Untuk harga ya tadi kalau dijual 20.000, pembuatannya 10.000. Untuk internal reference tadi namanya kita bikin K coklat seperti ini. Lalu available in POS, untuk kategori kita bikin baru kue. Dan jangan lupa pasang fotonya. Selanjutnya yang terakhir adalah kita bikin yang kue vanilla. Untuk ya, ini sesuai saja tadi kalau dijual 25.000. Untuk costnya 12.000. Internal reference K vanilla. Salesnya jangan lupa available in POS untuk kategori kue. Itu fotonya yang terakhir. Oke, kita lihat untuk produknya sudah ada nih 4. Tapi kalau Anda bisa lihat on hand unitnya masih 0. Ada beberapa cara untuk menambahkan unit. Yang sebenarnya adalah kita harus bikin quotation untuk procure to payment. Tapi kalau misalkan ini, let's say, Anda baru buka internal, kita bisa aja langsung update on hand quantity. Di sini kayak kita bisa klik. Nah, kita langsung set aja, misalkan kita ada 100 kue. Kita apply. Yang vanilla juga 100. Untuk minuman coklat ada 100. Dan yang terakhir ada minuman vanilla 100. Jadi ini kalau misalkan Anda udah cek langsung toko secara fisik, oh ada 100, 100, 100, 100. Oke, kita langsung set aja 100. Nextnya kita harus ada yang untuk request for quotation dan selainnya. Jadi yang benar-benar sebenarnya. Oke, kalau kita lihat cek produksi itu sudah ada 100 unit. Ya, ini sudah ada. Tiap barang udah ada. Oke. Selanjutnya adalah kita ke point of sales. Jadi pertama kita harus ke point of sale dulu. Sini sudah ada terbuat secara ini default. Tapi kita sebaiknya lihat dulu untuk di settings nih. Kita ke bagian settings. Di sini sudah ada. Oh iya, maaf, saya juga sebelumnya lupa. Seharusnya kita ganti ini ke toko house. Kita lihat lagi produknya. Kayak produknya, ya ini tadi ya kita harusnya pasang dulu, kita set lagi. Salah ya, harusnya tadi kita ganti dulu ke toko house. Jadi tadi itu baru ke my company aja. Oke, harusnya sudah. Untuk memastikan saja, kita balik ke settings, ke user. Nah, sini tadi ada kita pakai administrator. Saat ini default company my company kita ganti saja ke toko house. Ini biar nggak ada tadi kesalahan kayak tadi ternyata masih di my company. Oke, balik lagi ke point of sale. Kita cek produksi. Kalau di sini tadi karena kita ganti ke toko house, point of sale belum ada nih. Jadi masih kosong. Tadi itu emang defaultnya dari my company, dari defaultnya Odoo. Selanjutnya kita cek lagi produknya. Kalau kita sudah lihat ada nih ya. On hand sale 100 unit. Sekarang kita ke settings. Nah, sini karena kita belum ada, kita bikin baru dulu ya. Point of sales, configurations, point of sales, kita bikin new. Kita bikin namanya, let's say, toko house untuk yang main shop ya. Mungkin nanti setelahnya ada toko-toko lain, branch baru. Oke, kalau sudah kita save, lalu kita cek lagi ke configuration settings. Di sini Anda bisa lihat belum ada chart of accounts configured on the company. Jadi kita harus ke bagian invoicing dulu nih. Kalau nggak nanti nggak bisa jalan. Invoicing. Di sini kita belum ada physical localization. Kita cari di sini harus sesuai aja kebutuhan Anda apa, tapi kita pasang saja dulu untuk generate chart template. Setelah ini, kalau udah diklik kita save. Oke. Kalau sudah kita balik lagi tadi ke bagian point of sale. Ini Anda bisa cek kalau misalkan merupakan barat restoran.
Di sini kita ada beberapa payment methods. Jadi kita bisa cek di sini dulu. Ini ada cash, jadi ya jurnalnya cash aja gitu ya. Di sini juga ada bank dan customer account, tapi saat ini untuk gampangnya kita set untuk cash atau customer account. Jadi kita nggak perlu yang lain-lain. Mungkin sebenarnya kalau lebih enak sih kita bikin di customer account aja ya. Jadi kita let's say kita nggak perlu pakai cash atau bank, jadi kita setnya ke customer account semua. Jangan lupa di save. Nanti untuk masalah tentang kupon dan lain-lainnya bisa lebih aman. Di sini Anda bisa ada banyak pilihan ya. Misalkan ada mau default kategorinya apa, mungkin mau ada multi-employee per session, taxes-nya gimana, dan ada price control dan lain-lainnya ya. Ini jangan lupa kita klik untuk promotion coupons, gift card, dan loyalty program. Karena saya akan set untuk bagaimana kita membuat diskon untuk next order-nya gitu. Oke. Di sini Anda bisa misalkan ada invoice, ada bills and receipt mau di print atau mau gimana, nanti Anda bisa ekspor untuk kebutuhan sesuai kebutuhan Anda. Kalau sudah, kita save. Oke, kita tunggu untuk save-nya. Oke, sudah save. Saatnya kita ke dashboard ya. Harusnya sudah ada main shop. Sini Anda bisa edit-edit lagi, misalkan mau, oh ternyata kita mau ada IoT box, atau ada printer, atau multi-employee session. Nah, itu bisa sesuai kebutuhan. Tapi saatnya kita buka toko house ya untuk session baru. Oke, sini Anda sudah ada di point of sale-nya ya. Di sini Anda bisa untuk set-set customer yang mungkin udah langganan. Nanti kita bikin suatu customer baru ya. Kita bikin namanya si Bapak Oren. Untuk info lainnya kita kosongkan saja dulu. Nah, kita udah set untuk ke Bapak Oren. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan dia mau beli kue coklatnya 1, kue vanilla 1, dan minuman coklatnya 1. Kalau kita ke bagian payment, kita klik, dia butuh 52.000. Kalau sudah, kita validate, dan akan masuk ke bagian invoice. Nah, di sini kenapa kok belum ada nih untuk bagian tadi diskon setelah pembayaran? Karena kita belum set nih. Caranya adalah kita harus tutup dulu nih untuk payment-nya ya. Di sini kita balik lagi tadi, kita set. Di sini close session. Di sini sudah kelihatan customer account, expected berapa, counted berapa, dan selainnya. Oke, let's say kita close session seperti ini ya. Di sini harusnya sudah close session. Nah, coba mungkin kita sebelum itu kita ke bagian settings lagi untuk payment methods. Let's say kita ada cash ya. Jadi nggak hanya dipakai ini buat ini saja. Sorry. Settings, tambahin lagi payment methodnya cash. Jadi kita lihat kalau cash itu gimana. Misalkan si customer nggak pakai customer account, jadi orang baru yang mungkin nggak akan langganan di tempat kita. Oke. Sebelum itu kita saatnya set untuk discount loyalty gitu ya. Kita klik di sini di products, di sini ada discount and loyalty. Di sini Anda bisa melihat ada beberapa program yang bisa di set. Nah, kita akan mencoba untuk next order coupon. Jadi akan ada kupon yang tergenerate saat kita beli, saat customer membeli sesuatu. Oke. Di sini saat contoh saya akan bilang ini untuk 15% off jika minimalnya 50.000. Oke. Ini program kita set juga nih. Program ini sebenarnya setnya untuk berapa lama? Biasanya kita dari hari ini, tanggal 2 Mei, sampai 2 Juni. Bisa di limit set atau bisa nggak? Di sini saat ini kita di point of sale, jadi hanya set untuk di toko
main shop atau bisa tadi reset di semua point of sales. Kondisinya ya, ini nara bisa Anda set, tadi bisa mungkin langsung aja gratis melalui, tapi anaknya kita pasang tadi 50.000. Ini Anda bisa set juga hanya untuk produk apa, kategori apa, dan sebagainya, tapi saya akan set untuk semua produk karena hanya ada 2 tipe produk dan tiap tipe ada 2. Jadi nggak perlu. Reward saya adalah tadi, saya sudah set 15%. Anda bisa untuk total order, atau mungkin barang yang paling murah, misalkan Anda ada ya buy one get one free up to sekian, up to harga normal sebelumnya, atau spesifik produk. Mungkin bisa set juga untuk maksimal diskon. Kita save. Nah, di sini jangan lupa kalau sudah di set adalah kita save. Oke. Kalau sudah kita tutup. Cek kita ke settings lagi. Ya, untuk diskon and loyalty tadi kita bisa cek ke bagian settings ya. Balik ke bagian settings. Di sini Anda bisa turun ke bawah. Di sini ada discount and loyalty. Jadi bisa dilihat, oh ternyata sudah terbuat ya. Ternyata kita coba cek apakah kupon ini berhasil terbuat. Ternyata kita buka session baru. Oke, let's say kita ada opening cash, kita taruh saja 250.000. Uang baru. Ini kalau misalkan ada customer yang mau jual, mau beli ya, selain yang pakai customer account. Oke, kita contoh balik ke Bapak Oren tadi. Di sini tadi kita, let's say si Bapak Oren mau beli ya. Satu ini, dan satu ini. Jadi barang ada. Kita ke payment untuk ini ya, customer account 58.000. Oke, validate ya. Oke, di sini kadang ada error, saya nggak tahu kenapa. Tapi kalau sudah, nanti, nah, di sini Anda berhasil nih kan? Udah, bisa di print. Nah, kalau Anda lihat di sini di kanan, ada kupon nih. Setelah si Bapak Oren itu bayar. Sebenarnya nggak bisa di copy ya. Paling gampang, kalau kita bisa lihat ke kupon tadi, atau kita print saja resipnya sebagai PDF. Sini saya naruh sudah ada tadi. Kita replace saja. Nah, kita buka tadi PDF-nya. Ini cara yang mungkin beda kali ya. Kita copy. Nah, lanjut lagi. Ya, kita bikin order baru. Si Bapak Oren ya. Si Bapak Oren ini mau beli lagi nih. Tapi minimal 50.000. Jadi dia beli ini 2. Terus ini beli ini. Oke, beli ini 2 aja ya. 50.000 kan. Kita masukin kodenya nih. Tadi yang dia udah kasih. Confirm. Berhasil nih. 15% si diskonnya. Jadi si Bapak Orange, let's say mau pakai cash saja 42.500 karena harusnya tadi dia harusnya bayar 50.000. Kita validate. Kita tunggu untuk invoice ya. Oke. Nah, terlihat dia, oh, saya salah kebanyakan. Ya, tapi tadi dia hanya bayar 42.500. Ini saya kebanyakan change. Oke. Jadi kalau sudah balik ke new order, udah nih ya. Kita set lagi ke close session. Ini jangan lupa, karena ini cash, kita harus set, kita hitung nih duitnya benar atau enggak. Kita set aja 292.500. Jadi pastiin close. Ini kasih note saja, kita close session. Tadi udah ada customer account, kita close. Ini balance jadi duit yang ada di dalam ya, dalam kasir. Oke. Untuk final thing-nya kita cek lagi produknya. Di sini sudah ada yang terjual itu ya. Jadi nggak balik lagi, dia 100. Kita bisa lihat di sini. In out tadi udah terjual gitu. Oke, sekian dari saya untuk materi tentang point of sales. Terima kasih atas perhatian Anda.